Oke, alright. Selamat siang, sahabat Kompak. Sebelum kita memasuki acara podcast Kompak siang ya, bersama-sama dengan Ibu Dewi Ratih, siang ini kita akan mengawali terlebih dahulu ya dengan sesi spesial ya, konsultasi kesehatan ya bersama seorang dokter luar biasa. Dari mana? Jawa Timur. Jawa Timur mana? Malang. Wah, ini beliau adalah Dokter Rohana. Apa kabar, Dok? Luar biasa ini. Baik, itu dengan baik. Ya, oke, saya kasih layar ya. Oke, very good. Ya, sebentar, saya mantap dulu ya. Mana dia? Oke. Oke. Oke, selamat siang Dokter Rohana. Ya, Selamat hari siang. ini ya, siang ini kita bersama seorang dokter yang luar biasa. Ya, seperti kita ketahui, beliau ada Dokter Rohana pernah masuk podcast ini. Kalau nggak salah tahun lalu, Bu Dok ya. Iya, sepertinya ya Pak. Agak lama ya. Sudah lama ya, 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 ya. Ini Dokter Rohana yang sudah setia melayani dan berbagi banyak hal ya seputar dunia kesehatan ya, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Karena tubuh kita yang sehat itu juga penting untuk bisa melayani Tuhan kan dengan maksimal. Maka mari kita perhatikan dan simak baik-baik ya informasi dan wawasan yang akan Dokter Rohana sampaikan ya. Kita buka dalam doa dulu. Kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami bersyukur pada siang hari ini tanggal 24 April kami boleh masih diberi kesempatan untuk diberikan nafas kehidupan sehingga kami boleh terus bersekutu untuk memuliakan namamu. Hari ini di podcast Kompak siang ini kami akan mengawali dengan Dokter Rohana untuk beliau akan berbaik hati untuk berbagi tips info seputar kesehatan. Berkati Dokter Rohana, berkati pelayanannya di rumah sakit di Malang, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati segala usaha apa yang dikerjakan oleh Dokter Rohana. Semoga selalu beruntung dan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Right. Oke, selamat siang semuanya teman-teman yang ada di YouTube channel hari ini ya. Selamat siang. Siang hari ini Dokter Rohana akan mengawali podcast ini mengenai seputar konsultasi Shalom kesehatan. semua. Ya, di sini ada Ibu Ria, orang dari Itali, dari Ibu Debbie dari Kolaka, dan Ibu Dewi Ratih dari Bekasi. Nah, dan tadi teman-teman dari YouTube channel mulai masuk nih, karena yang akan mengawali double, adalah Pak dokter. Andre sebenarnya. Oh, double ya? Tes. 1, 2, 3. Masih double kah? Sudah ya? Mungkin yang lain bisa di mute kalau ndak Pak Andre di mute ya. yang lainnya. Oke. Alright, oke. Ya, selamat siang semuanya, teman-teman yang di YouTube channel. Silakan jika ada komentar boleh masukkan ke kolom komentar. Kita akan sampaikan kepada narasumber Ibu Dokter Rohana. Oke, siapa yang mau bertanya silakan buka mikrofon untuk bertanya seputar dunia kesehatan. Luar biasa. Oke, siapa yang mau mengawali? Masih double kan suara saya? Tes. Mudah-mudahan nggak double ya. Bagus, Halo. Pak. Oke.
Ya, Bagus, bagus. oke. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada bertanya, saya dulu. Kalau siap-siap ya, setelah saya harus ada yang siap bertanya ya. Memang harus Jangan manajemen dulu. sia-siakan ya. Sia-siakan. Ini waktu ini, Dokter Rohani ini mahal. Oke dok, saya mau tanya dok. Saya ini sering sekali pilek dok. Nggak ngapa-ngapain, nggak kehujanan, nggak kedinginan. Tiba-tiba pilek. Nggak ngapa-ngapain. Saya udah cek alergi, nggak ada alergi. Nggak ada alergi tubuh, nggak ada apa-apa. Tapi kenapa kok selalu meler saja? Jadi saya ke klinik dikasih kasih oleh dokter obat flu. Ya selesai. 2-3 hari nggak pilek. Sampai 2 hari lagi nggak pilek. Tapi kemudian kambuh lagi. Apa yang terjadi dok? Dan apa kira-kira yang harus saya hindari? Silakan dok. The time is yours. Oke, ya, terima kasih Pak Shalom, Bapak Halo. Ibu. Ya, memang saya tadi juga mau sampaikan kalau tidak terlalu banyak yang bertanya, justru saya ingin menyampaikan untuk kesehatan ini yang penting adalah preventif ya, menjaga, jangan sampai kita sakit ya. Itu Ya. jauh lebih baik dibanding dengan mengobati setelah kita sakit. Ya. Memang Pak, biasanya kita kalau sehat kita nggak merasa butuh ya, nggak Iya. merasa butuh kesehatan. Tetapi ketika sudah jatuh sakit, baru kita merasa oh kesehatan itu penting ya. Alright. Sebenarnya kasus kemarin pandemi yang terjadi tahun ya sampai 2023 Ya. sekitar 3 tahun itu kita menghadapi pandemi itu sebenarnya menyadarkan kita bahwa kesehatan itu sangat penting ya. Amin. Karena tanpa kesehatan tuh maka semuanya faktor apa saja waktu itu semuanya terganggu ya karena pandemi. Jadi karena gangguan kesehatan. Mungkin berkaitan dengan ini sebelum saya lanjut yang lain, Andre sudah cek ya, biasanya mungkin alergi begitu. Iya, ternyata Tapi nggak ada alergi. tidak ada alergi ya. Tapi memang daya tahan tubuh kita mungkin Pak. Jadi kita terutama sudah makin mendekati lansia ya. Waktu usia muda yang rawan itu adalah usia balita dan usia lansia ya untuk jatuh sakit. Ketika dewasa muda itu puncak-puncaknya daya tahan tubuh kita atau imunitas kita itu sangat baik ya sehingga kita mungkin jarang sakit ya paling sakitnya itu flu, batuk, pilek ya tapi hampir boleh dikatakan biasanya orang jarang. Tapi baik balita atau orang tua itu karena memang sudah kalau balita dalam masa pertumbuhan ya dalam proses itu kalau lansia justru sudah mulai menurun ya daya tahan tubuh kita imunitas kita menurun. Jadi sebenarnya kan di udara bebas di alam ini banyak ya Pak ya, bakteri, virus, parasit, jamur ya. Jadi itu bisa saja akan mengganggu tubuh kita. Tapi saat daya tahan tubuh kita atau imunitas kita baik, maka atau tubuh kita fit, maka kita tidak akan terkena. Tapi ketika kita lemah, maka kita bisa kena ya dari mana saja virus maupun bakteri atau tadi saya katakan jamur, parasit dan lain sebagainya di udara, di makanan, mana saja ya kita bisa temui itu. Jadi mungkin Pak Andre mungkin saya bisa sampaikan bisa daya tahan tubuh ya. Jadi kemudian kita juga sudah banyak konsumsi makanan atau polusi udara ya. Itu banyak radikal bebas masuk di dalam tubuh kita sehingga terjadi di bagian pembuluh darah kita maupun di pencernakan kita terjadi inflamasi ya. Itu juga akan mengganggu sistem di dalam tubuh kita. Jadi saran saya ya tingkatkan artinya gaya hidup kita ya. Gaya hidup artinya
bukan hanya makanan yang sehat, istirahat cukup ya Ya, Pak ya. Kemudian olahraga juga ya, itu penting ya. Biasanya orang seringkali mengabaikan itu tidak bisa juga digantikan oleh yang lain. Jadi ya, kemudian cara mengkonsumsi ini juga air mineral yang cukup ya setiap hari itu juga akan mempengaruhi sistem di dalam tubuh kita. Eh, dan, hati yang gembira, Pak. amin, Itu amin. pentingnya. Ya, ya, Tempat yang manjur, karena ketika hati kita bersuka cita, maka hormon-hormon di dalam tubuh kita yang akan mempengaruhi metabolisme di dalam tubuh kita, itu akan menghasilkan hormon-hormon yang baik. Dan itu akan mempengaruhi semua sistem di dalam tubuh kita. ya, Ya, ketika kita sedih, kecewa, apalagi kita marah gitu ya, itu juga akan sangat mempengaruhi sistem tubuh oke, kita. Hormon-hormonnya akan mengeluarkan hormon yang kurang baik, yang justru akan mengganggu sistem di dalam tubuh kita, bahkan bisa merusak ya tubuh kita. Jadi oke. itu Pak penting kita menjaga kesehatan, berarti karena saya sendiri banyak banyak apa namanya contoh-contoh gitu ya. Bahkan ini di kalangan teman-teman dokter sendiri, saya seringkali Bos, ngobrol ngobrol dan saya guyon gitu ya. Biasanya saya katakan turutin nasihat dokter karena nasihat dokter itu selalu baik, tapi jangan dituruti. Karena kan kalau kelakuan sudah kembali lagi kepada masing-masing pribadi. Artinya ya, paling sulit adalah mendisiplin diri kita sendiri. betul. Ya, itu kuncinya justru di situ. Kita sudah tahu, apalagi zaman sekarang, kita mau ingin tahu misalnya diabetes begitu. Wah, kita tinggal klik aja, kita baca, Hmm, pengetahuan tentang itu sudah sangat luar biasa. Ya, nah tidak itu saja ternyata kita nggak hanya sekedar tahu, mengerti, tapi bagaimana kita melakukan. ya, Ya, jadi bagaimana kita mendisiplin diri kita agar kita tidak sampai jatuh sakit. ya, Apalagi kalau kita sudah punya keturunan dan lain sebagainya, itu semakin kita hati-hati ya. Gitu Pak, kira-kira ya, ya. yang bisa saya Padahal sampaikan. saya itu secara apa gaya hidup saya memang setiap hari saya hampir setiap hari itu treadmill dok. Saya Oh jaga gitu betul ya, ya. supaya fit itu supaya Benar. bugar itu. Saya tetap treadmill sejauh 2,5 kilometer, durasinya sekitar 25 menit dengan speed speed rata-rata sekitar 5,5 kilometer per hour. Jadi kalori yang terbakar itu sudah terukur sekitar Iya. 165 170 dengan denyut-denyutnya nadi 165 gitu lah. Jadi terukur Iya, bagus ya Pak ya. tiap hari. Tapi Iya. apa pilek itu ada aja. Iya, jadi memang gini, kita harus apa ya menjaga tubuh kita ini secara holistik ya, Oh ya. fisik, kemudian emosional, secara psikis dan apa artinya begini, olahraga ya bagus, oke, tapi ternyata mungkin kita harus imbangi dengan diet kita ya, makanannya, Ya. konsumsi karena konsumsi makanan ini juga penting. Dalam artian begini, kita biasanya lebih lebih apa familiar dengan eh, makronutrien ya, misalnya karbohidrat, protein, eh, lemak gitu ya, Ya. vitamin, mineral gitu. Nah, yang agak kurang familiar adalah mikronutrien. Apa Mikronutrien itu dok? itu seperti ini Pak, seperti kita tahu bahwa ada kalium, kalsium, fosfor, zinc, ya Hmm, mangan kayak gitu-gitu itu. Nah, itu memang dibutuhkan tubuh setiap hari tidak banyak, tetapi tetap harus harus ada. ada. Gitu, ya, itu juga seperti kemarin kita tahu bahwa eh, saat pandemi itu kan malah
orang oh ya vitamin D penting ya, zinc penting ya gitu. Ya, Ya, waktu itu kan terus orang jadi melek semua gitu. Tadinya kan kita mikir hanya tahu vitamin C yang sering ya, ya, D, vitamin B ya, gitu D, ya. ya, Nah, vitamin D tapi kan tidak terlalu sering. nggak terlalu familiar Ya, ya orang. Biasanya apa itu vitamin C D, gitu yang paling D mudah ya. kompleks. Nah, pertama padahal kan ya vitamin B, vitamin C, vitamin A, padahal ada vitamin E, ada vitamin K. Wih, Jadi kalium. ada vitamin D dan lain. Jadi vitamin B aja ada B1, B6, B12, Oh, Pak. iya. Jadi iya jadi Pusing. banyak memang faktor-faktor yang apa di dalam tubuh manusia ini. Tapi sebenarnya kalau kita mau pelajari, Tuhan itu sudah menciptakan tubuh manusia ini begitu luar biasa, Amin. Pak. Ya, begitu luar biasa. Artinya bahwa hmm, kita hanya perlu menjaga sebenarnya, menjaga. Saya sering kali ngobrol dengan teman-teman, padahal di ayat firman Tuhan sudah ajarkan kita doa Bapa kami itu untuk soal makanan ada ya Pak di situ. Oh, iya. Berikanlah kami pada hari ini makanan Ya, kami yang Matius secukupnya. 6 ayat Ya, 9. artinya makanan yang secukupnya. Nah, ini Alright. masalah secukupnya ini yang seringkali disalahartikan ya. Secukupnya itu seberapa sih? Banyaknya seberapa gitu. Sebenarnya kita boleh makan apa saja, tapi kembali lagi pada masing-masing individu, Ya, kebutuhan makanan itu disesuaikan dengan aktivitas, Pak. oke. Ya kan? Disesuaikan dengan aktivitasnya. Jadi intake-nya harus sesuai Ah, dengan aktivitas agar tubuhnya sehat. Jadi kita makan bukan hanya sekedar supaya kita kenyang, tapi kita harus menjaga supaya tubuh kita sehat. ya, amin. Nah, itu Oke. kunci, kata kuncinya. Sehingga, Oke, ya, makasih Dok. dikonsumsi. Nah, saya beri kesempatan Iya, Pak. Ibu Dewi Rati. Kelihatannya ada yang mau ditanyakan. Silakan. Bu Dewi, boleh Bu. Ya, yang pertama dokter eh, dokter Rohana ya. Dokter Rohana dokter apa dok? Dokter umum atau Dokter umum. dokter Dokter umum umum. ya. Terus keduanya saya mau nanya dok, ini usia saya kan 50 ya. Iya. Itu dari ujung kepala sebelah kiri sampai kaki itu ada aja yang dirasa gitu. Kadang ini di belakang kuping dia kalau dipencet sakit tapi enak gitu. Ntar lama-lama agak enteng. Kadang di pelipis, terus kadang di kepala belakang. Terus yang parah mah di sini nih. Kalau udah dikerikin sampai baal Oh iya. gitu. Terus mata kaki kiri gitu-gitu, Dok. Gimana itu, Dok? Sebelah kiri saja. Iya, sebelah Sebelah kiri kiri doang. saja. Boleh saya tanya, Ibu nggak ada tekanan darah tinggi? Nggak ada. Saya itu eh, bukan bukan normal cenderung rendah, tapi rendah cenderung normal. Ngerti nggak? Jadi dulu-dulu tuh rendah, tapi sekarang udah normal gitu. Nah, Terus oke. cek kolesterol sih belum ya, tapi gula darah itu normalnya kan 6 ya dok ya? Apa? Iya Gula bener ya? darah. Asam urat, sorry. Asam urat. Asam urat itu 6 kan ya? Iya. Ininya ya. Ya. Itu 6,4. Jadi komanya aja katanya yang tinggi Iya. gitu. Terus apa tadi? Gula darah, kolesterol, satu lagi apa? Asam urat. Iya gula darah mah darah. normal. Gula darah normal. Asam uratnya 6,4. Hmm. Iya. Tapi kolesterol saya belum cek. Ya, mungkin juga kolesterol bisa Bu menghambat pembuluh darah ya. Kalau di pembuluh darah juga, tapi cenderung biasanya eh, apa namanya? Ada turunan enggak Bu darah tinggi? Darah tinggi saya nggak ada. Suami malah yang darah tinggi. Tapi Oh gitu ya. kayaknya sih ibu saya enggak ya. Tapi ibu tuh sempet apa sih gula darahnya agak tinggi terus normal lagi gitu. Cuman sekarang ibu saya itu kondisinya kan sekitar 5 tahun yang lalu dia itu apa sih asam lambung ya? Asam lambung tuh selama 7 bulan saya bolak-balik rumah sakit.
itu kita suruh BPJS nggak pernah mau, akhirnya sampai duitnya habis baru BPJS, ujung-ujungnya kan ujung-ujungnya operasi usus buntu itu baru BPJS gitu. Iya. Ya, Jadi Ibu ya sorry. Ibu olahraganya apa? Boleh tahu? saya paling jogging senam gitu, terus ikut fitness palingan seminggu 2-3 kali. Iya, rutin ya itu Gitu. dilakukan rutin ya Bu ya. Nggak tiap hari. Ya, minggu 5 hari gitu boleh. Maksudnya diseling-seling gitu ya, sehari olahraga misalnya. Nggak apa-apa, cukup. Ya, karena ikut boxing kayak gitu. Iya. Iya. Konsumsi makanannya? Saya udah Artinya? hindarin gorengan sama tepung-tepung ya. Saya pokoknya tepung-tepung sama gorengan. Terus sempet tuh kan diajak sama anak tuh kretek itulah. Tahu dong? Yang apa? Siroprotrik gitu, ya, dikretek kan ini. Tulang-tulangnya. Apa sih itu? Kayak gitu-gitu. Siroprotrik apa? Leher ditarik kayak gitu-gitu. Orang Chinese di Jakarta, di daerah Jakarta. Terus dia bilang katanya, ini korban tahu nih, kata gitu. Dia bilang, kebanyakan makan tahu, kata gitu dia bilang. Tiap hari ya Bu ya. Nggak boleh makan tahu, makan apaan? Saya suka kok makan tahu Bu, enggak apa-apa. Iya. Iya. Minum air putih, air mineralnya Bu, banyak Bu. Sehari? Banyak. Banyak sih, saya minum mulu, minum pipis. Iya, minum air putih, air putih angin. Saya sama es saya kurang sama RS, pusing minum RS. Iya. Apa ya kebiasaannya Ibu kok bisa sebelah kiri ya? Iya, makanya saya lupa ya Dok ya, apa saya pernah baca atau dapat info dari mana saya lupa. Mungkin dari WA kan ada grup gitu ya. Kayaknya sih gejala jantung gitu-gitu katanya tuh mata kaki sebelah kiri. Benar nggak sih? Kalau jantung sih dada kiri Bu. Dada kiri yang sakit, kemudian ke bahu kiri ya. Itu jantung. Kalau dada enggak. Kalau dada enggak Dok. Ya. Paling sebelah sini aja. Oh ini Dok, saya punya riwayat ini. Saya kan sekarang ya. Saya terakhir melahirkan itu kan umur 38. Jadi pas ada ditengokin ibu-ibu tuh namanya ngobrol ya. Kipas angin ini nembak ke sini. Oh, bisa. Gitu. Nah, setelah ibu-ibu iya, apa sih nggak berasa gitu, ngobrol aja gitu di belakang saya pas kipas angin gitu kan. Terus ibu-ibu tuh kata saya mah itu ibu-ibu udah pada pulang, itu ibu-ibu belum sampai rumah, sayanya udah sampai rumah sakit. Iya, jadi setelah mereka pulang itu saya gini nih Dok, gitu nggak bisa tarik nafas panjang, nggak bisa. Jadi nafas tersengal ketahan, nafas tuh kayak ketahan gitu di ujung apa ini gitu. Terus pokoknya setelah sampai rumah saya kan selang semua lah intinya lah, ke jantung apa semuanya. Kata susternya gini, ibu jangan banyak minum air putih, kata gitu, kata pembengkakan jantung apalah itu. Biasanya kalau pembengkakan jantung itu ada darah tinggi, ada riwayat darah tinggi Bu. Oh, saya nggak ada Bu, nggak ada darah tinggi sama sekali, belum pernah. Kalau ada riwayat darah tinggi memang bisa terjadi pembengkakan atau pembesaran jantung ya. Tes ya bisa Bu, kalau misalnya tidur cenderung miring di salah satu sisi, kadang itu bisa juga artinya mengganggu gitu ya. Jadi ya olahraga yang kegiatan maksudnya yang bagus itu berenang sebenarnya sih Bu. Iya, kadang-kadang sih Dok kalau lagi pas ke villa, kalau lagi liburan.
Kalau masih sering ngalami itu ya dilatih aja kayak fisioterapi gitu. Bu. Kalau sebelah Oh, kiri ya, kalau sisi sebelah kiri ah, Bu tadi sampaikan. Ya, tapi mungkin perlu cek secara menyeluruh apa belum cek sih, belum cek, ya cek itu belum pernah cek. kolesterol, darah, fungsi sekalian. Ada rencana, cuman belum Hmm, belum belum ya, terlaksana. baiknya paling sedikit setahun sekali. Kalau bisa 6 Oh bulan iya ya, sekali lebih bagus ya. oh gitu Untuk ya dok. kita sakit atau tidak sakit, saya Heeh. juga selalu cek sehingga kalau ada sesuatu lebih dini diketahui, lebih mudah untuk diobati begitu. Iya 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 iya, iya benar. Iya. Yes. Oke. Karena saya takut kayak teman saya aja itu, dia sampai Kenapa? diselang ininya. Ada teman saya, ibu-ibu juga. Iya, Jadi dia nggak tahu pembuluh darah atau nggak tahu pecah apa gimana, pokoknya dia diselang iya. aja katanya ke bawah gitu. Ih, Mm-mm. serem banget kata saya. Heeh. Iya, iya. Ya itu Oke. makanya Jadi perlu cek, takut itu perlu aja cek, ngeri. perlu cek rutin, cek laboratorium, sehingga seringkali kita belum terasa, artinya belum ini gejalanya, tapi di hasil labnya sudah kelihatan Bu kalau sudah ada sesuatu Iya begitu. benar sih. Ya. Mm-mm. Iya benar. Oke deh, Iya. makasih banyak. Ya, Oke, terima kasih Bu. makasih Sehat Dokter selalu. Rohana, terima kasih Ya. Bu Dewi, Ratih ya sudah bertanya. Oke, saya berikan kesempatan siapa yang mau bertanya silakan buka mikrofon dan buka kamera dan boleh bertanya. Siapa? Dari siapa? Ibu Ria, Itali, Ibu Mama Ita, Ya, saya siapa? Ibu Ria. iya, Ya, saya mau bertanya, em, sebelah kiri itu jantung ya. Ya, Kalau kalau yang di punggul sebelah kanan itu apa ya? Di di pinggul ya, di pinggul tapi sebelah kanan. Bukan di pinggang, di pinggul sebelah nggak kanan. turun. Itu apa ya? Apa itu? Maksudnya gimana Bu? Begini, barangkali sebentar. Barangkali ya saya suka alami begini. Kan saya hobinya bunga, ngatur-ngatur bunga. Iya, Tiba-tiba kalau mau tidur malam kok pinggul sebelah kanan suka sakit gitu. Tapi nggak setiap hari, cuma kadang-kadang gitu, datang-datang gitu. Maksudnya itu. mm-mm. Iya, mungkin kita boleh tahu Ibu usianya berapa? Saya 70 tahun. Waduh, luar biasa ya Bu. Sudah usia 70. Ya, luar biasa. Iya, kadang-kadang kita kalau kita sedang asik melakukan sesuatu, pekerjaan yang kita sukai ya Bu, kadang-kadang posisi kita terlalu lama pada posisi-posisi tertentu, gitu. Oke. Sehingga, nah itu yang sering menimbulkan sakit ya, seperti Ibu bilang tadi suka dengan apa merawat bunga dan Kadang-kadang. lain sebagainya. Ya, Iya. ya. Jadi kalau pada posisi, kadang kalau kita asik kan gitu ya Bu, kalau kita sedang asik melakukan kegiatan yang kita sukai, itu biasanya kita lupa kalau sudah terlalu lama kita pada posisi tertentu dan itu akan mengganggu. Oke. Ya, jadi setelahnya Begitu. nanti kalau kita mau istirahat Ya, baru kita oke. merasa. Jadi mungkin kita harus ingat bahwa jangan terlalu lama di satu posisi ya. Jadi harus, makanya kayak kita posisi berdiri saja dengan jalan, itu lebih bagus jalan. Iya. Kalau Betul. kita posisi berdiri saja terlalu lama, justru malah membebani kaki ini terlalu, bebannya itu terlalu besar. Oke. Gitu. Jadi itu bukan ginjal ya, dokter? Bukan, kalau Bukan. ginjal itu di pinggang, pinggang belakang. Oh iya, oh Pinggang. begitu. Makanya disebut Oke, buah pinggang. mengerti. Ginjal itu buah Iya, pinggang ya. terima Itu mungkin kasih. otot, ya otot saja Otot Bu. ya. Ya, Pinggul, ini hanya bagian pinggul, jadi ya, otot. otot Ya. ya, Terima betul. kasih Tuhan Yesus. Makasih Ya, dokter. terima kasih. Oke. Ya, Tuhan. sehat selalu Ibu. Tuhan berkati. Ya. Oke, next. Ada yang mau bertanya silakan buka Saya
Saya mau Pak Andre, Oh ya, Pak Bu Andre, Elsia dari Sydney. saya mau bertanya boleh nggak? Boleh. Silakan, Bu Elsia. Ah, Shalom, Dr. Rohana, Ya, Ibu Dr. shalom. Rohana. Ya, Ah, nama saya Elsie. ya. Saya mau tanya, saya nih dengkul saya Mm-mm. sepertinya kalau jalan sakit sekali. Mm-mm. Dulunya 10 tahun yang lalu saya Ya, udah operasi knee replacement pakai diganti join saya tuh ya. sama titanium. Hmm. Tapi sekarang mulai rasanya mulai tahun kemarin sedikit-sedikit sakit, tapi sekarang sama sekali sakit. Oh, Saya sih nggak bisa berdiri, Bu Rona, nggak bisa jalan, sakit sekali, nggak bisa jalan. dipakai jalan. Iya. Kalau saya Oh, tekan, saya jalan pakai kursi dorong, Mm-mm. saya mesti kaki saya yang kanan juga udah dioperasi, Mm-mm. jadi eh, dua-duanya jadi nggak bisa bergerak, Ibu. Oh iya. Gimana tuh, Ibu? Ibu usia berapa? 67. Oh, 67 ya. Mm-mm. Mohon maaf ya Bu, saya agak detail tanyanya. Berat Iya, badan nggak Ibu apa-apa. berapa? Boleh saya tahu Kenapa, berat Bu? badan? Berat badan Berat Ibu? badan 70. Oke ya. Tinggi? Tinggi kalau nggak salah 165 apa 160 berapa ya? Oh, Saya ya, juga oke. lupa, Bu. Ya, 165 kalau nggak salah. ya, ya. Kalau sepintas overweight. begitu, enggak, ya, heeh. Sudah apa? Melebihi berat badan ideal ya Bu. Ya. Nah, memang kalau kita sudah makin usia, memang beban di lutut terutama ya, Berat. seperti di lutut ini ya. Kalau Heeh. karena memang terus terang aja kita semakin tua, biasanya itu kurang memperhatikan kaki kita. Sejak muda Iya, kita harus mulai memperhatikan kaki. Biasanya kalau tua itu orang kan bingung, rambut putih ya Bu ya, kemudian keriput, pokoknya yang kita perhatikan gigi mulai mungkin banyak betul, yang Bu. tanggal dan Iya, lain sebagainya, tapi iya, sering kita lupa dengan kaki. Ya, iya. padahal ibu juga sudah operasi ya kakinya dua-duanya. Iya, dua-duanya, Bu. Kiri Ya, kanan. tapi mohon maaf, apakah ibu senang apa jalan atau Jalan. kurang? Ah, enggak, kalau saya waktu tahun kemarin-kemarin emang saya suka jalan. Suka Tapi jalan. tahun setelah akhir, Bu, saya masuk rumah sakit dari tanggal 28 Desember sampai 24 Februari 24 Oh, tahun 2024, maaf, hampir 2 bulan saya di rumah 2 sakit, Bu. bulan ya. Iya, Oh, jadi saya nggak banyak jalan, Bu. Saya oh jadi iya iya kalau iya. mau ke toilet dipakein common chair, Iya. didorong sama suster. Mm, Kalau mm, kaki saya sakit, dia kasih obatnya, Bu. Itu pernah sekali saya disuntik di perut saya suntik. tuh, ditancepin suntikan kayak infus buat morfin, Bu. Mm, mm, Kalau kaki luka saya ini ada luka 2 di kaki, Bu. mm, mm. Luka saya ini udah lama juga, sampai Ibu tidak ada tadinya nggak. diabetes? Maaf, ibu tidak Kenapa, ada Bu? diabetes? Ada Enggak ada diabetes? Oh enggak. diabetes. Oke oke. Nggak ada Ya diabetes, tapi ya. herannya luka saya lama sekali, Bu. Mm, mm, Sampai tadinya cuma luka kecil, blister, akhirnya pecah blisternya. Mungkin saya mm, tidur mm, ketindihan, mm, akhirnya mm. saya ke dokter GP saya, dia suruh susternya yang apa namanya obatin, Ya bersihin. ya ya. Dibersihin tapi bukan tambah benar, Bu. Oh ya. Dibersihin, dipakein salep, terus Mm, di mm, dressing. Tiap kali katanya besok datang. Tiap mm, kali mm, datang saya punya daging jadi berubah. Tadinya merah luka saya, mm, jadi lama-lama hijau, hijau-hijau. Terus di dressing tiap hari dicabut. mm, Kayaknya jadi daging saya lembek. mm, Kena dressingnya itu, kena dia ditutupin perbannya itu, dicabut. Jadi lama-lama berlubang, Bu. mm. Aduh, berlubang, akhirnya
pindah melebar ke belakang, Bu. Padahal saya nggak ada diabetes. Iya. Akhirnya dari belakang pindah ke kaki kanan. Jadi ada 2 kaki nih saya jadi luka. Akhirnya sampai tadinya nggak keluar air, Bu. Sampai keluar air, ngucur kayak kayak ledeng gitu. Kalau gitu itu saya tadangin sama plastik. Kalau enggak karpet kemana-mana basah, Bu. Iya, Padahal Ibu sudah rajin ya ke dokter ya. iya. Ibu jadi bingung saya. Rajin ke dokter, dokter GP-nya susternya bersihin kaki saya bukan tambah bener. Dari luka kecil, saya nyesel banget. Tahu mas saya kagak mau pakai dokter. Saya mending anuin sendiri. Iya. Makanya tuh kadang-kadang kalau saya ingat sedih, Bu. Akhirnya tahun 24 tanggal Februari tahun 24 kemarin saya Iya. keluar dari rumah sakit, saya nggak bisa jalan, Bu. Iya. Iya. Kaki saya nggak Oke. bisa Karena jalan. ya karena Ibu 2 bulan ya, hampir 2 bulan hanya di Iya, tempat tidur saja nggak ada ya. gerak, nggak ada apa. Ya, Di rumah iya sakit betul. nggak dikasih fisioterapi, nggak dikasih Hmm. exercise, nggak Iya. apa, Bu. Wow. Kan Wow, sudah keterlaluan, Bu. mengecil ototnya. Ya, otot kakinya mengecil Bu itu Mengecil. ya. Jadi atrofi ya, atrofi jadi nggak kuat ya untuk jalan. Iya, Ya. akhirnya Ya, saya itu. keluar rumah sakit. Heeh. Saya didorong pakai kursi dorong. Saya pikir saya masih bisa jalan, Bu. Mm-mm. Sebelum masuk rumah sakit, saya masih bisa jalan. Mm-mm. Masih bisa ikut kebaktian Natal Iya, sama iya. gereja saya tanggal 25, 28 masuk Mm-mm. rumah sakit. Keluar dari rumah sakit Februari tahun 24 saya nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Oh, Aduh, iya. saya bilang Tuhan, tadinya saya nggak tahu nggak bisa jalan. Mm-mm. Pas saya mau naik rumah, ada tangga kecil cuma 4 langkah, Mm-mm. kecil-kecil, kagak bisa nanjak. Suami saya bilang, ayo cepetan. Gimana cepetan? Saya bilang kagak bisa nanjak. Dia pikir Iya. saya bercanda. Saya Mm-mm. nggak bercanda, saya bilang saya nggak bisa. Nggak ada Sampai akhirnya saya kekuatan. ngegerayut itu Mm-mm. di tiang yang pegangan Mm-mm. kayak monyet. Saya bilang nggak bisa, akhirnya suami saya panggilin ambulan gotong saya masuk ke dalam pakai kursi. Jadi saya, aduh Tuhan, saya bilang kok kaki saya jadi begini. Akhirnya, Mm-mm. akhirnya saya bilang "S- susah Bu. Kalau Iya. nggak jalan susah. Suami saya mesti sama anak saya yang kiri, yang kanan suami saya tuntun saya masuk ke toilet, dudukin saya masuk ke toilet. Udah Iya. gitu saya juga mesti, aduh, ngerepotin orang deh Bu. Mesti dibersihin. Akhirnya udah dibersihin, dituntun lagi saya ke tempat tidur saya. Jadi Iya. kayak orang sakit lumpuh Bu. Iya. Akhirnya saya Iya. bilang saya sembahyang sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Mending kalau anak saya, kalau saya bangunin, kalau mau kencing ke WC, Iya. malam-malam dia bilang, aduh mak, Victor masih ngantuk. Aduh, Mm. saya bangunin suami saya, suaminya Mm-mm. marah-marah. Saya bilang, aduh Tuhan, hidup saya begini. Saya bilang, jadi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, Iya. tolong saya mau jalan. Ya pun sedikit-sedikit, Iya. saya Iya. mau Iya. berdiri. Mm-mm. Itu. Akhirnya, saya berdoa, Tuhan dengar jawab doa saya, kasih Iya. mujizat saya bisa Mm. berdiri. Puji Tuhan. Iya, Yes. saya bisa berdiri. Saya Mm-mm. bilang, Mm-mm. Tuhan, dalam nama Yesus, saya melangkah. Iya. Saya melangkah, saya bilang, saya Mm-mm. melangkah. Saya kuatin dengan iman. Iya. Nggak ada yang nolong saya. Akhirnya saya bilang, Tuhan tolong saya nggak mau ngerepotin orang. Saya bilang, akhirnya saya berdoa, Tuhan dengar. Akhirnya saya bisa jalan, saya Iya. kursi dorong, saya tekan. Puji Biarpun Tuhan. kagak bisa, saya tekan. Iya. Sampai saya jingke-jingke, Bu. Soalnya kaki saya kan tadinya nggak bisa sejalan sama sekali. Saya Iya. paksa jalan, saya jingke. Sama kursi dorong, saya tekan begitu. Akhirnya Iya. jalan, Bu. Puji Tuhan, saya Oh, bilang. puji Tuhan. Amin, saya bilang. Saya bisa. Iya. Iya. Akhirnya dia orang juga girang, suami saya sama anak saya. Iya. Saya nggak ngerepotin dia, nggak bangunin Iya. dia. Saya Mm. juga bisa ke mesin. Ini saya punya badan sendiri, pantat saya. Akhirnya nggak banyak repot. Tahu-taunya Bu, Iya. ini yang jadi cobaannya. Kaki saya dengkulnya ya.
Kayak Iya, mungkin kali itu tetaniumnya atau apa gesek-gesek saya punya iya. tulang di dalam Heeh. retak atau ada yang pecah atau apa nggak tahu sakit Bu Sakit. sekarang Bu Iya, nggak bisa jalan iya. sama sekali. Ya. Berarti mesti diperiksakan lagi, Ibu. Mesti diperiksakan lagi itu lututnya ya. Mesti Ya. dilihat lagi, Bu. Ya, Bentar, kalau bentar ada Bu Else. Dengarkan Heeh. nasihat dari Ibu Dokter Rohana. Nah, Ibu Else jangan bicara terus, jangan bicara terus. Dengarkan juga Ibu Dokter ya. Ibu Else Iya, jangan bicara. Kita nggak dengar Bu, kita nggak dengar. Silakan Bu, Dokter Rohana. iya, Ya. iya, iya. Bu Else, halo, ya, Ya, dia bisa dengar ya. Hanya bisa tidak dengar ya. tidak bisa bicara dia. Saya Oh, saya matikan dulu. oh, ya, Kalau enggak selesai dia. Dia akan ngoceh Iya. 1 jam, dia akan ngoceh itu. Oke, silakan. Ya, jadi perlu dicek lagi, diperiksakan lagi lututnya ya. Lututnya supaya tahu posisinya dulu operasinya bagaimana sekarang ya. Nah, puji Tuhan Ibu. Jadi memang lama 2 bulan nih karena Ibu 2 bulan hanya berbaring saja, jadi ototnya Mengecil. mengalami atrofi, ya mengecil. Jadi tidak ada kekuatan. Ibu harus dilatih Bu, harus dilatih ya. Jadi Ibu harus punya kemauan, semangat untuk kembali Berlatih. bisa jalan. Ya, dilatih, harus dilatih. Jadi perlu fisioterapi, dilatih setiap hari sampai kembali ya kekuatan ototnya itu karena sudah atrofi mengecil. Tapi kalau dilatih nanti bisa kembali Oke. ya. Oke, terima kasih Bu Dr. Semangat Rohana, terima kasih Bu ya. Else. Iya. Saya kasih teman lain Iya, ya. iya. Nah, teman lain lagi. Oke. Silakan, ada Iya, yang iya. Ya, Bu Else stop dulu ya. Makasih. Ya. Ya, dan Oke, saya Bu kasihkan Else. teman lain yang mau bertanya, silakan. Nggak banyak waktunya. Ya, ada yang Saya mau mau bertanya? bertanya, boleh? Oke, siapa ini? Teti. Bu Teti. Oh ya, Teti. ya. Bu Teti. Ya, silakan Bu Teti. Ya, terima kasih Bapak Andre. Ya. Dokter Else ya? Dokter Rohana. Rohana, Bu. Dokter Rohana dari Malang. Ya. Selamat siang, Dok. Ya, Saya boleh buka 1 minggu. kameranya, Bu Teti, supaya Bu Rohana kenal. Karena Bu Rohana nggak kenal. Nah, saya yang kenal. Oke, silakan Bu Teti buka. Ya, silakan. Begini Bu, saya seminggu yang lalu dioperasi prolap. Ya. Prolap uteri ya Bu, uteri. uterus ya. Ya, prolap Ya. uteri. Terus apa yang dimaksud itu, prolap uteri itu? Prolap uteri itu maksudnya kandungan ibu itu turun. Turun. Rahimnya turun. Tidak pada tempatnya, ya tempat rahim ya, tempat kandungan ibu turun, ya. Jadi Terus yang kedua, ya. Terus yang kedua, rahimnya juga diangkat katanya. Iya, memang kalau sudah usia ini, kalau turunnya sudah di grade 4 biasanya diangkat semua Bu. Kalau masih grade 1, 2, kalau grade 1, 2, ya itu masih bisa dipasang ring ya. Tapi kalau sudah sampai grade 4, ya harus dioperasi Bu, diangkat. Right. Begitu. Setelah diangkat, maaf. Setelah diangkat itu apa yang akan terjadi? Seperti Ibu usia berapa ya? Ibu usia berapa? 64. Oh ya, oke. Ya. Kita kan masih punya suami. Iya. Apakah masih bisa seperti dulu? Masih bisa kita melayani suami gitu? Bisa Ibu, hanya yang tidak bisa punya anak ya, karena kandungannya sudah, dan Ibu juga sudah menopause ya. Udah 10 tahun. Usia, iya, sudah di atas usia 50, sudah menopause. Jadi ya itu saja sih Bu. Jadi ya yang lain-lain nggak masalah ya Bu. Ya. Yang Tapi saya ya, tanyakan, masih ada pantangan nggak? Apa yang nggak boleh saya lakukan? Apa yang nggak boleh saya lakukan? Yang dihindari. Pantangan. Nggak ada Bu.
Enggak ada Oh, tidak ada. pantangan. Iya, Oke, very Oh, good. baiklah. iya, Ya, terima kasih Dok kalau iya, begitu sudah iya, jelas. iya Bu. Oke, makasih Bu Teti. Oke, next. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, silakan. Iya Bu, Ada yang Tuhan berkati Bu Teti. mau bertanya? Silakan buka mikrofon dan buka kamera dan bertanya. Waktunya nggak banyak. Ada lagi? Kayaknya kayak ibu-ibu aja ya Pak yang tanya ya. Yang bapak-bapak sehat-sehat. Cuma Pak Andre tadi. Oh, yang datang ibu-ibu semua ya? Oh, ibu-ibu semua ya. Bapak-bapaknya lagi ada kegiatan mungkin. Tumben. Oh ya, Ada kegiatan. YouTube channel banyak bapak-bapak. Oh ya, yang di ini ibu semua. Cuman saya aja. Ibu semua ya. Nah, Mama Ita, ada yang mau Iya. ditanyakan? Nah, ini boleh buka. Halo. Mama Ita, Depok. Halo. Oh, nggak monitor. Ibu Dede Manado. Selamat siang. Siapa ini Ibu Dede Manado? Orang nggak pernah kenal ya? Ya, Ibu Dede. selamat siang. Kalau Apa kabar Ibu Dede Manado? Ya, kita ada di. baik semua. Ya, dapat link dari mana Terima nih? kasih. Saya menyimak ya. Oh ya, nggak apa-apa kalau ada yang mau ditanyakan seputar kesehatan boleh. Mumpung ada Dokter iya. Rana. Ini dokter Oh, iya. terbaik. Pak Andre. Silakan, Bu Dede. Sejauh ini sih nggak ada keluhan, cuma ada hipertensi aja kronis, jadi tiap hari fluid. Tapi lalu dia kolesterol ya? Ya, bukan hipertensi. Hipertensi. Oh, hipertensi. Oh ya ya. Tensi tinggi. Saya selalu bawa enjoy aja, jadi sejauh ini untuk kesehatan gitu enjoy aman-aman, cuman aja melodipin tiap pagi. Melodipin itu tiap pagi. Iya. Iya. Selebihnya ya hati yang gembira adalah obat. Amin. Mungkin ada satu tambahan saya nanti Ibu. Banyak minum air putih ya Ibu. Banyak minum. Ibu minum air mineral ya, putih maksudnya. Air putih. Iya, supaya enggak mengalami kalau kurang minum air putih jadi pengentalan darah ya. Jadi itu nanti memperburuk hipertensinya. Hipertensinya. Oh gitu. Ya, Ibu suka minum air putih ya Bu? Ya, saya suka minum banyak ya. Banyak ya minum air putih. Iya. Ada lagi? 2-3 liter sehari. Dede benar. Terima kasih ya. Ya, Tuhan berkati, sehat selalu. Dok, tanya satu lagi Dok. Iya, iya. Silakan. Dok, tapi sering tensi saya itu akan amlodipin, bisoprol gitu, tapi bawahnya itu kafe 50 begitu. Iya. Rendah banget. Kenapa Dok? Bawahnya itu jatuh sekali. Iya, gitu. sekali. Hasil katanya fistula. Apa itu yang disebut fistula, Dok? Fistula di mana, Bu? Ada fistula di jantung. Fistula milioner. Fistula milioner. Pistol mungkin. Pistol apa pistula gitu. Iya. Iya. Oh, itu yang menyebabkan itu tensinya itu rendah. Yang menyebabkan bagian bawahnya itu ya, Bu ya. Rendah sekali, Dok. Ya paling tinggi lah 60 coba, Dok. Apa yang harus saya minum gitu supaya itu bisa naik sedikit gitu. Iya, Kak. Kira ya, kalau memang sudah apa Bu?
dokternya Ibu, dokter jantungnya Ibu sudah memberikan saran-saran pada Ibu, ya itu aja sih yang yang diikuti, Bu. Karena saya kan enggak tahu riwayatnya seperti apa gitu. Jadi apa yang sudah disarankan oleh dokter jantung yang merawat Ibu, ya itu saja diikuti. Kalau memang sudah diberi obat, kemudian dokter sudah tahu ya, Bu, kalau Ibu Sudah, tekanan darah sering yang bawah rendah gitu ya. sudah tahu. Artinya iya, dokternya sudah tahu, berarti ya nggak apa-apa, pun nggak usah gitu. Ya, karena beliau yang paham dengan Oh, begitu, riwayat Dok. sakitnya Ibu. Iya, iya. Oh, Ibu gitu. nggak usah terlalu khawatir. Oh, iya, Dok. Oke. Iya, Terima Bu. kasih. Saya boleh bertanya lagi? Ya, Iya. ya Bu Ria, silakan. Iya, Ya, silakan. Terima kasih Pak Andre. Ya. Jadi begini, ya saya memang mengerti ya, dokter bilang setiap kita ada riwayatnya dari dokter-dokter keluarga ya, ada Iya, kesehatan betul. kita ada Iya. riwayatnya, saya mengerti. Tapi yang saya mau tanya ini GERD itu ini ya suka gangguan pernapasan. Ini tolong betulkan ya. Saya hanya dengar dari teman-teman obatnya mendaki gunung ya untuk penyakit GERD. Apakah itu betul, dokter? GERD itu di lambung ya, Ibu ya. Iya. Di Tapi pencernaan. sesak napas ya, betul Ya, kan? sebenarnya sesak nafasnya itu bukan karena paru ya, GERD. karena asam lambung ya toh, terus kan sering naik, dada terasa panas. Sebenarnya sesaknya itu bukan yang betul-betul nafas sesak gitu ya. Tapi karena Karena lambung ini, asam lambungnya itu yang membuat rasanya panas ya sampai ke dada gitu ya, dari ulu hati sampai ke dada. Sebenarnya kalau dibilang olahraga apa saja sih ya, selama tidak ada kontraindikasi dan nggak ada sakit-sakit yang lain ya Bu ya, itu nggak apa-apa sih, mau naik gunung nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pada ya. dasarnya Jadi nggak ada masalah dengan pernapasan ya. Jadi ya, lain misalnya ya. lain ya. Nah, ini Oke. pencernakan Bu. Kalau GERD itu di pencernakan, bukan di saluran nafas. Secara begitu. ansih ya, bukan di saluran nafas. Beda dengan Oke. misalnya batuk terus sesak. Nah, itu di saluran nafas, Bu. Ya. Gitu ya. Begitu. Oke. Itu di saluran pencernakan. Ya. Oke. Iya. Oke, terima kasih dokter. Nah, saya kira saya harus akhiri sesi konsultasi kesehatan karena dokter Rohana ada tugas ya, nggak bisa lama-lama. nanti saya dijewer sama kepala rumah sakit. Kenapa lama-lama ini dokter Rohana disandera di Kompak Siang? Ya, terima kasih Dokter Rohana atas waktunya. Nanti mungkin suatu saat kita akan undang lagi jika ada waktunya, Dokter Rohana. Saya terima kasih banget Dokter Rohana atas Terima kasih waktunya banyak, siang ya. Terima kasih. Boleh live Dokter Rohana. Terima kasih, Dokter Rohana. Terima kasih, Bapak Andre. Oke, terima kasih. Nanti kita akan atur lagi supaya teman-teman bisa bertanya ya. Oke, kita masuk ke